terus melakukan verifikasi proses dan lain-lain. Setelah itu dikirimkan ke manajer untuk diverifikasi ulang, ya, disurvei ulang lagi untuk diyakini. Nah, selanjutnya diteruskan kepada siapa? Nah, di Bank Mandiri untuk mikro itu punya limit tertentu sesuai dengan berdasarkan dengan pejabatnya masing-masing. Tentunya pejabat paling bawah itu MBM, cluster manager tentunya limit kreditnya lebih besar lagi dari MBM, kemudian MBH itu lebih besar lagi limit yang diputus dari MBM dan MBCN. Tergantung berapa limit yang dimohon. Kalau memang itu kewenangannya ada di level atas, maka dikirim ke atas dan seterusnya. Oke, ini proses saja ya, adik-adik ya, proses saja untuk diketahui bahwa kredit itu diputus di unit mikro. Nah ini sebab gitu ya, sebab dari kredit itu menunggak. Ya pertama, ujung-ujungnya ketidakdisiplinan dari si petugas bank, ya. Dalam hal apa? Dalam hal memilih target. Dalam hal memilih target itu sudah ada arahan-arahannya. Targetnya seperti apa? Target-target marketnya seperti apa? Yang baik, ya, yang dianggap baik untuk diproses. Kemudian salah hitung. Artinya apa? Salah hitung itu kita kurang detail dalam menganalisa kemampuan, menganalisa sumber income dari si pemohon. Nah, kalau kita tidak detail, maka salah hitung berapa sebetulnya kemampuan dia untuk mengangsur. Seperti tadi sudah saya jelaskan, kita menghitungnya mulai dari kemampuan dulu, bukan dari limit kreditnya dulu. Kita lihat dulu dari kemampuannya, berapa sebetulnya kemampuannya ini. Oh sekian, baru kita hitungkan limitnya berapa sesuai rumus. Bukan kita hitung limit baru kemampuannya berapa, bukan. Ya, jadi kita hitung dulu. Nah kalau salah hitung, ya tentunya limitnya pun salah. Limit kreditnya pun salah. Karena sudah salah hitung. Ya, kalau sudah limitnya salah, ya berarti bisa saja kebesaran. Sementara kenyataannya, si calon peminjam ini seharusnya kemampuannya itu hanya katakanlah 1 juta ya setiap bulan. Tapi karena salah hitung, dihitung 2 juta, maka kreditnya harusnya cair 10 juta, dicairkan 20 juta. Itu namanya over financing. Nah, over, pembiayaannya lebih di luar kemampuannya. Sehingga apa? Ya karena sudah salah hitung, sudah salah analisa, dia mampunya 10 juta, kita kasih 20 juta. Dia susah, dia akan berat untuk mengangsur. Lama-lama nggak kuat lagi, Pak. Terus bagaimana? Uangnya sudah jadi, udah jadi barang, udah jadi biaya hidup dan lain-lain, nggak bisa dikembalikan. Sementara angsurannya hanya sekian juta saja yang mampu. Itulah yang membuat kredit ini jadi menunggak. Ya, jadi kita itu disarankan, didisiplinkan untuk menghitung kemampuan dulu, baru kita hitung limit kreditnya. Yang ketiga salah urus. Artinya apa salah urus tadi yang kita jelaskan dari siklus kredit, ketentuan perkreditan, ya, bahwa salah urus itu artinya tidak dimonitor, kurang dimonitor, ya. Setelah uang itu diserahkan, dicairkan ke nasabah, ke peminjam, maka dimonitor. Tadi kan, apakah benar digunakan untuk usaha, apakah benar usahanya itu makin berkembang,
Ya, jangan-jangan usahanya hilang, pindah dia ke tempat lain atau pulang kampung dia. Takutnya uangnya bukan untuk usaha, dipakai untuk kawin lagi. Ada itu banyak di pelosok uangnya untuk kawin lagi. Akhirnya nunggak. Ya, ada juga untuk beli mobil lagi, nunggak lagi. Nah itu, jadi perlu dimonitor, salah urus, tidak dimonitor. Jadi inilah disiplin dari 3 komponen ini yang membuat kredit itu baik atau menunggak, lancar atau menunggak. Ya, jadi ini disiplin penyaluran kredit. Nah, prospek yang dilakukan oleh sales itu banyak cara. Bisa door to door, bisa berkolaborasi dengan uh, siapapun gitu kan. Bisa dengan referral dan lain-lain. Ya, jadi sumber-sumbernya itu bermacam-macam. Biasanya Bang Madi sudah punya arahan kemana. Dan itu kalau dilakukan, maka setidak-tidaknya dari sumber yang terpilih, bukan tidak terpilih. Ya, selanjutnya untuk akuisisi ini adik-adik bisa baca saja di kita di Bank Mandiri ini ya itu ada batasan wilayah, ada red area, ada yellow area. Apa maksudnya gitu kan? Mengingat setiap kredit itu harus disurvei, maka dibuatlah batasan-batasan wilayah. Radius berapa kilometer dari unit kerja. Sampai dengan 5 kilometer itu yang baik. Itu warnanya hijau. Artinya apa? Masih bisa terjangkau. Kalau kita naik motor, katakanlah, survei ke radius ini masih bisa terjangkau. Satu hari bisa banyak yang dikunjungi. Tapi kalau sudah masuk radius 5 sampai dengan 10 kilometer, itu sudah semakin jauh. Itu yellow, hati-hati. Ya, akan sulit nantinya kita hanya datang ke satu tempat. Waktu kita sudah habis. Apalagi daerahnya daerah macet. Radius di atas 10 kilometer, nah itu udah radius daerah macet. Ya, udah merah. Apalagi di Jakarta, itu daerah macet itu. Sehingga satu hari kita mungkin hanya bisa ketemu dengan satu orang calon debitur, calon nasabah. Harusnya satu hari kita bisa banyak ketemu dengan calon nasabah. Mengingat waktu jaraknya jauh, apalagi macet, sehingga satu nasabah itu bisa ditempuh dalam sekian jam, habis waktunya, tidak efektif, tidak efisien. Ya, nah, seperti itu. Sehingga ada strategi-strategi aliansi untuk tadi pembagian berdasarkan wilayah-wilayah. Ini door to door, ini artinya kita menawarkan door to door bukan berarti ketok pintu ya, adik-adik ya. Door to door itu kita langsung terjun ke lokasi. Contohnya di pasar, pasar basah tradisional, itu banyak pedagang. Nah, kita di situ menyebarkan brosur, menawarkan sambil ngobrol. Di saat dia lagi belum ada konsumen, kita ajak ngobrol, kami dari Bang Madi, begini, begini, begini. Nah, itu yang namanya door to door. Nah, ini tadi yang saya sampaikan radius akuisisi hijau, kuning, merah, ya. Dan ini potensi-potensinya, potensi-potensi agar tepat pilih dari mana saja, dari pasar, kawan-kawan, dan lain-lain. Ya, apa-apa ini sekedar tahu ya. Oke. Nah, ini peran dan tanggung jawab seorang sales di kita, ya, di Bank Mandiri. Jadi, sesuai peran dan tanggung jawabnya,
Mereka di sales ini harus menjalin relasi, ya, harus banyak relasi untuk tadi mengobrol, mencari data, mencari informasi, ya, agar mendapatkan calon-calon peminjam dari yang terpercaya, bukan dari yang tidak terpercaya, karena tidak ada yang informasi awal. Tidak ada informasi. Kalau sudah ada informasi awal, maka selanjutnya kita akan konfirmasi tadi ke rekam jejak OJK-nya. Ya, tapi kita sudah ada informasi awal terkait entah itu pertemanan, entah itu komunitas, hobi, dan lain-lain. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab sudah ini nanti tinggal dibaca saja. Kemudian strategi akuisisi. Untuk sekedar diketahui oleh adik-adik ya, bahwa di Bank Mandiri itu kita itu punya istilah top up dan kawan lama. Apa yang dimaksud top up dan kawan lama? Top up itu adalah peminjam-peminjam yang sedang menikmati, sedang berjalan pinjamannya, belum lunas, tapi sudah mengangsur sekian waktu tertentu. Nah, ini yang namanya potensi top up. Artinya apa? Sama kayak kita top up e-money, katakanlah gitu kan. Top up untuk token listrik. Nah, katakanlah top up. Sama seperti ini, kita top up. Limit kreditnya kita top up. Yang tadi sudah diangsur, sudah mulai berkurang, kita top up lagi. Kembali ke limit semula. Nah, itu ada space uang yang bisa digunakan oleh nasabah kita. Itu namanya top up. Dan ini sangat dipercaya. Kenapa? Karena yang kredit rekam jejak yang sedang berjalan saja lancar. Dengan data yang lancar. Punya rekam jejak yang bagus, tidak pernah menunggak. Nah, inilah tepat pilih namanya. Kita memberikan kredit kepada yang sedang meminjam, sedang menikmati saat ini dan lancar kondisinya. Nah, sementara kawan lama ini istilahnya adalah kawan kita yang sudah lama tidak berjumpa, terus kita ketemu lagi. Ya, entah kita cari, ya, atau kita ketemu tak terduga. Itu namanya kawan lama. Nah, dikaitkan dengan kredit, yang namanya kawan lama adalah nasabah-nasabah kredit mikro yang sudah lunas. Ketika sudah lunas, kita tarik lagi datanya. Kita mintakan, kita cari rekam jejaknya yang lunasnya lancar. Ya, tidak semua yang lunas kita tawarkan kembali. Tapi ini yang lunasnya dengan rekam jejak yang lancar. Kenapa? Ya tadi kita sudah punya riwayat. Secara internal kita sudah mengenal nasabah ini. Selama dia meminjam kredit kita lancar. Nah, sekarang saya teringat bahwa ada nasabah ini, makanya saya panggil lagi untuk saya tawarkan lagi dengan limit yang sama atau lebih besar lagi. Itu namanya kawan lama, ya, kawan lama. Jadi ini tepat pilih. Semua rata-rata punya rekam jejak. Ya. Kalau kita cari sendiri di pasar, bisa saja kita tidak memiliki rekam jejak, baik di OJK maupun di internal kita. Nah, itu kita patut dicurigai dan harus detail dalam memverifikasinya. Khawatirnya fiktif nanti datanya, karena tidak punya rekam jejak. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Hanya saja lebih hati-hati lagi. Harus diverifikasi berkali-kali, sehingga diyakini tidak fiktif. Nah, kita lanjut ya.
Tugas dari si analis. Nah, ini tugas tadi tugas dari sales, ya sekarang si analis. Ya, dia memverifikasi kredit, terus dia menghitung, menganalisa kemampuan, terus mengadministrasikan data-data kredit yang tadi hard copy-nya. Ya, soft copy yang sudah dikirim, hard copy-nya diadministrasikan. Seperti ini. Jadi si analis itu punya kewajiban tadi, verifikasi kreditnya, legalitasnya, sesuai enggak dari instansi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, sudah kadaluarsa kah? Nah, itu tugas si analis. Selanjutnya, analisa menghitung, menganalisa, ya, menginput datanya ke dalam sistem scoring yang tadi sudah diinjek parameter-parameternya. Maka dari data yang kita input di sistem scoring, keluarlah limit kredit yang layak dikaitkan. Walaupun si calon nasabah komplain, Pak, saya butuhnya sekian. Tapi karena sistemnya sudah menghitung layak sekian, ya sudah. Ambil atau ya sudah, tolak. Itu aja. Ya, itu adik-adik di kita analisa kalau sudah diinput di sistem scoring, maka dia akan keluar limit kreditnya by system. Kita lanjut. Verifikasi itu ada 3. Ya, verifikasi. Ada verifikasi dokumen, ada verifikasi income, ada verifikasi jaminan kolateral. Ya, ada 3. Setelah diverifikasi baru kita analisa. Dokumennya, dokumen, income-nya, jaminannya. Ya, jadi ada 3 verifikasi yang dilakukan kepada calon peminjam. Dokumennya kita verifikasi, income-nya kita verifikasi, yang sampai tadi salah hitung, ya. Kemudian kolateralnya, jaminannya kita verifikasi, jangan sampai jaminannya fiktif. Ya, karena pernah ada kejadian jaminan yang diserahkan itu berupa sertifikat tanah. Tanah di suatu kampung. Awalnya tanah tersebut masih ada berupa kebun. Tapi ternyata dalam perjalanannya tanah tersebut disewakan kepada kontraktor penggalian pasir. Ya, penggalian pasir dikontrakkan. Setelah sekian waktu, ya, petugas bank datang mencari-cari di mana tanahnya ini. Kok sudah ada danau? Ternyata tanah tersebut sudah disewakan kepada kontraktor penggalian pasir dan sudah dieksploitasi, ya, sehingga habis pasirnya. Nah, bekas galian pasir tersebut membentuk suatu danau, ya, membentuk danau. Jadi apa yang mau disita? Jaminannya sudah jadi danau. Nah, di situ, oleh karena itu harus diurus. Ketika kredit cair, kita harus datangi itu tempat usahanya kembali, datangin jaminannya kembali, jangan sampai nanti terlambat, sudah jadi danau, ya, jaminannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini verifikasi aplikasi debitur dan verifikasi debit sama kayak tadi yang KSN. Permohonan kreditnya sudah berupa formulir kredit. Sudah ada template-nya, sudah ada formulir, tinggal diisi saja. Nanti tinggal diverifikasi oleh analis sesuaikah dengan berkas-berkas legal yang diserahkan ke bank. Ya, lengkap, harus diisi lengkap. Ya, tanggalnya, tanggal berapa, nama, biodata, KTP-nya sesuai dengan KTP yang diserahkan, data referral bila ada yang mereferalkan, dokumennya pastikan diperoleh yang ada di sini sesuai standar.
cek tanggal kadaluarsanya, dan tanda tangan pemohon. Jadi diverifikasi data yang tertulis oleh si calon peminjam harus sesuai dengan data yang diserahkan, baik fotokopi maupun aslinya. Nah, ini tinggal dibaca saja adik-adik cara verifikasi bukti-bukti pendukung ya. Tinggal dikonfirmasikan saja. Tadi sudah kita bahas adanya yang namanya rekam jejak OJK ya, terus verifikasi di Dukcapil dan lain-lain ya. Harus diverifikasikan di aplikasi atau instansi terkait. Bukti pendukung ketidaksesuaian harus dibuktikan dengan dokumen pendukung lainnya dari instansi atau pihak yang berwenang. Nah, ini contohnya, kalau seandainya di KTP terjadi perbedaan dengan faktanya, tercatat di KTP statusnya belum menikah, sementara kenyataannya dia sudah menikah, maka diperlukan bukti pendukung. Dia harus membuat surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan menyatakan bahwa dia ini sudah menikah. Apakah menikah di bawah tangan, apakah menikah secara KUA, ya kantor urusan agama. Itu harus ada data pendukung untuk membuktikan. Itulah mikro. Jadi mikro itu sebetulnya simple ya, simple, menyesuaikan dengan kondisi dari nasabahnya. Mengingat nasabahnya itu masuk kategori kelompok kecil. Oke. Nah, ini adik-adik, ini perlu juga nih diketahui ya untuk verifikasi dokumen KTP. Nah, ini ada petunjuknya. Periksa watermark KTP dengan UV. Benar nggak? Coba cek. Ada nggak watermark KTP masing-masing? Periksa kualitas foto di KTP. Apakah ini ada cropping? Ya, apakah ini asli fotonya? Periksa. Periksa tanda tangan dari pejabat yang ada di KTP. Cek tanda tangan pejabat yang ada di KTP-nya. Sesuai nggak namanya itu dengan pejabat sekarang atau pejabat sesuai tanggalnya waktu dia tanda tangan. Itu bisa cek lagi ke kelurahan. Pastikan untuk daerah yang sama ditantangani oleh pejabat yang sama tadi ya, bahwa kalau memang pejabatnya masih ada, gitu kan akan dicocokkan, dicek benar Pak ini tanda tangannya. Kalau bukan, ya berarti ada apa nih? Kok periodenya tahun 2012 kok pejabatnya beda? Harusnya sama pejabat. Tanggal jatuh tempo masih berlaku minimal 2 minggu dari tanggal pengajuan. Ya, minimal 2 minggu dari tanggal pengajuan tanggal jatuh tempo. Tapi sekarang setahu saya IKTP sudah seumur hidup. Benar ya? IKTP itu sudah seumur hidup. Jadi sudah tidak ada tanggal kadaluarsa. Kalaupun sudah masih ada tanggal kadaluarsa seperti ini, tapi sudah tidak dipermasalahkan. Karena statusnya sekarang sudah seumur hidup. Kecuali kalau hilang atau rusak. Ya, itu bisa minta penggantian. Nah, ini perlu juga untuk diketahui terkait dengan apa sih artinya. Artinya dari nomor induk KTP itu. Nah, nomor induk KTP itu macam-macam. Ya, kode 34 atau ini adalah kode dari daerah tingkat 1, yaitu kode provinsi. Mungkin ada di Dukcapil nih ya. Kode 75 atau 7 sini 71 itu adalah Dapil 2, Kecamatan 09 atau 14 ya, 14. Ini kecamatan. Nah, ini tanggal lahir 56. Tanggal lahir kok 56, Pak?
Biasanya kalau yang perempuan, ya, itu ditambah antara 40 atau nggak salah 50. Dari katakanlah dia tanggal 16 lahirnya, 16 Februari tahun 87. Nah, tercatat itu jadi 56. Karena 16 ditambah 40. 40 atau 50 saya lupa itu ya. Ditambah. Nah, kecuali kalau laki-laki dia sesuai dengan tanggal kelahirannya, tanggal 2 September 79. Tanggal 2 September 79. Ini kode cetak digit. Kode cetak digit. Ini terkait dengan tadi laki atau perempuan. Bahwa kalau kodenya, tanggalnya masih di bawah tanggal 30, ya tercatat di sini berarti ini biasanya kodenya kode laki-laki. Tapi kalau sudah di atas 40-an gitu, di atas 30 sekian, 56, berarti ini kode KTP milik perempuan. Nah, ini simbol-simbol nomor KTP. Ya, jadi ini perlu juga kita verifikasi benar nggak. Kalau ini udah cocok, fotonya benar nggak? Laki-laki, oh cocok laki-laki. Oke, kita cek di Dukcapil. Sama nggak? Oke, sama. Nah, itu cara memverifikasi dokumen KTP. Kita lanjut terkait dengan kartu keluarga. Tadi KTP sudah sedikit paham ya. Sebagai informasi saja, sebagai pengetahuan saja buat adik-adik kampus Magang Merdeka ini bahwa ternyata simbol dari nomor-nomor KTP itu ada maknanya masing-masing. Ya, ada maknanya. Nah, kalau yang namanya kartu keluarga itu kita bisa cocokkan salah satunya di sini nih. Nomor induk KTP, nomor induk keluarga nih. Ini sama nomor ini dengan nomor KTP. Rahmat Sabar, nomornya ini adalah nomor KTP. Harusnya sama. Ya, KTP dikeluarkan tanggal 2007 tapi sudah tidak ada lagi kadaluarsanya ya. Kalau dulu KTP sama kartu keluarga itu ada kadaluarsanya. Karena perlu juga diupdate, mungkin saja anggota keluarganya sudah bertambah atau berkurang. Kalau anaknya lahir lagi gitu kan, atau ada yang meninggal, maka ini perlu dirubah, diupdate. Selanjutnya adalah verifikasi dokumen akta nikah. Jadi akta nikah itu ada dua, adik-adik. Ada akta nikah pencatatan sipil, ini adalah kutipan akta perkawinan, dan buku nikah. Ya. Nah, tinggal dicocokkan namanya sama enggak, pasangannya sama enggak, tanggalnya sama enggak, ya, dicocokkan. Kalau ada yang berbeda, terus cocokkan lagi dengan kartu keluarga. Cocokkan lagi dengan KTP. Seperti itu kita verifikasi datanya benar-benar sehingga dia legal, sesuai. Bukan data fiktif. Kita lanjut lagi. Nah, untuk usaha mikro, itu ada izin usahanya. Walaupun izin usahanya sebatas surat keterangan saja. Baik itu dari kelurahan maupun dari dinas-dinas yang mengeluarkan surat. Atau dari kepala pasar. Ya, karena kepala pasar juga berwenang mengeluarkan surat izin usaha bagi pedagang yang berdagang di gedung yang dia kelola. PD Pasar, PD Pasar Jaya, PD apa, nah itu. Jadi cukup dari kepala pasar. Kalau memang dia di luar pasar, dia minta izinnya kepada siapa? Kepada kelurahan atau kecamatan. Nah, kita verifikasi surat-surat tersebut sesuai enggak? Cocokkan nama lurahnya, nama camatnya, sesuai enggak dengan tanggal yang ditetapkan. Biasanya
surat-surat ini tuh ada kadaluarsanya, ya. Jadi kita perlu cek kadaluarsanya. Sudah habis masa berlaku atau masih ada waktunya, ya. Jadi legal-legalnya itu harus di-update lagi. Jangan sampai nanti kalau ada kejadian tuntutan secara hukum, kita nggak punya data yang lengkap. Data kita salah, bahkan fiktif, nah, kita nanti disalahkan. Karena tidak teliti, kurang teliti. Ya, kita lanjut. Nah, ini terkait dengan, sama tadi ya, tanda daftar perusahaan ini contoh saja. Kalau perusahaannya dalam bentuk PT, tapi perorangan usahanya turut dalam bentuk perorangan, bukan dalam bentuk PT. Ya, lanjut. Izin tempat usaha. Nah, ini juga izin tempat usaha dari kota. Ya, dari kota. Oke, jadi izin usaha itu bermacam-macam bentuknya, tergantung tadi lokasinya. Apakah kalau izin usahanya berbeda, setelah itu ditolak? Tidak juga. Selama izin usaha itu benar dikeluarkan oleh instansi yang memang berhak juga mengeluarkan izin, maka bisa kita accept. Ya, tidak perlu kita tolak. Jangan dibuat susah. Verifikasi kesesuaian data NPWP dengan KTP. Nah, ini adik-adik bawah. Ini juga ada makna dari dari simbol-simbol di NPWP. Ya. Jadi di NPWP itu contohnya 04 157 994. Ya, di sininya di NPWP. Artinya apa? 2 angka di depan jenis wajib pajak. Nah, itu kodenya apa jenis wajib pajaknya. 157 itu adalah nomor urut nasional. 994 cek dikit. 4-nya kode KTP, KPP, kode KPP, kantor pelayanan pajaknya. 411-nya cabang KPP dan 00. Jadi ada maknanya. Sekedar tahu saja. Kita lanjut. Kita verifikasi dokumen BPKB. Nah, ini perlu juga buat adik-adik kalau nanti mau beli motor bekas, katakanlah ya, motor bekas. Biasa kan mahasiswa butuh motor bekas. Nah, apa yang diverifikasi? Nah, kita cek tuh. Ya, ada nomor rangka, nomor mesin. Ya, dicek. Namanya nih diarsir seperti ini. Ada di bawah kolom, cek cocok nggak nomor mesinnya, nomor rangkanya, cocok nggak? Cocok nggak dengan STNK-nya, dengan BPKB-nya? Oh, dicocokkan semua itu. Ternyata BPKB-nya sudah duplikat, artinya BPKB tersebut sudah pernah hilang, atau terhancur, terbakar, atau terbawa banjir. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti BPKB motor dimaksud sudah berkurang, ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan adik-adik terkait BPKB STNK, nomor rangka, ya. Jadi ini kita bisa cek sendiri di sini. Ya, bahkan ada aplikasi-aplikasi kalau benar mencocokkan nomor rangka, nomor mesinnya dan lain-lain, sesuai enggak atau pernah hilang enggak, dilaporkan hilang kah? Nah, jadi itu perlu kita verifikasi, ya. Selanjutnya adalah jaminan berupa sertifikat tanah. Nah, ini lebih seru lagi sertifikat tanah, ya. Artinya, sertifikat ini perlu pengecekan ke instansi yang penerbit sertifikat, dalam hal ini BPN. Nah, untuk mengecek ke BPN, itu bisa kita sendiri ya, atau melalui jasa notaris yang kerjasama dengan kita.
Namun kalau kita sendiri ke sana, apalagi kita belum punya pengalaman, ya mungkin agak merepotkan. Ya, tendang sana, tendang sini, oper sana, oper sini ya. Seperti itu. Kapan ditanya jelasnya, selesainya, kapan ini ya mungkin suruh menunggu, besok datang lagi. Nah, hal-hal seperti ini agak susah mungkin. Kalau memang waktu kita sempit, kita lagi kuliah atau udah kerja, nggak mungkin kita sembarangan keluar di jam kantor ya untuk mengecek ini. Dan kita harus ke BPN, Badan Pertanahan Negara untuk mengecek benarkah ini sertifikat ini bebas, tidak sedang dijaminkan. Nah, kalau dia bilang iya sedang dijaminkan berarti ada duplikat di sertifikat ya dengan tanah yang sama, rumah yang sama. Nah ini waspadalah, bisa jadi sengketa dan urusannya panjang kalau udah jadi sengketa. Ya, urusannya panjang. Nah, itu kita verifikasi dokumen ya, adik-adik ya. Ke BPN bisa kita sendiri kalau memang waktu kita luang banyak atau kita pakai jasa notaris untuk dibantu pengecekannya ataupun diblokir pemblokirannya karena sertifikat ini sedang dijaminkan di Bank Mandiri sebagai jaminan kredit. Tolong diblokir. Maka nanti di BPN atas perintah tugas dari bank, maka sertifikat tersebut diblokir. Nah, ya, jadi kalau udah diblokir itu tidak bisa disalahgunakan, diperjualbelikan. Karena diperjualbelikan kan butuh proses jual beli di BPN. Nah, ketika transaksi itu dilaksanakan akan terdetek bahwa sertifikat ini dalam jaminan perbankan sehingga bisa digagalkan transaksinya. Oke, nah kita lanjut. Ya, adik-adik ini memang agak membosankan karena ini data ya, data analisa. Ya, pekerjaan data ini memang butuh ketelitian. Ya, kalau memang ini diabaikan, resikonya tadi karir kita. Kalau hanya sekedar menunggak saja mungkin itu resiko operasional atau resiko bisnis. Tapi kalau administrasi sampai ada yang salah, fiktif, itu adalah indikasi terjadinya adanya manipulasi. Udah niat jahat. Ya, kalau memang ada fiktif. Kok datanya angkanya beda. Antara KTP dengan kartu keluarga kok beda. Fotonya kok beda. Nah, itu udah deteksi awal, ya. Kita lanjut. Ini terkait dengan rekam jejak. Data rekam jejak yang diperoleh dari OJK seperti ini, adik-adik. Ya, kelihatan di sini adalah nomor laporan dibuat oleh sistem, nomor laporannya, tanggal pembuatan laporan, posisi data laporan terakhir, bank debiturnya, diisi oleh bank. Oke. Data permintaan, siapa yang minta goyang Karawang Jaya, katakanlah begitu. Ya, ini adalah petugas bank, namanya yang meminta data dimaksud. Nomor akta pendiriannya, tanggal pendiriannya, ya. Nah, kemudian data permintaan, nama Bakhtiar, nomor KTP sekian, tanggal lahirnya sekian, kemudian ya selanjutnya sebentar. Nah ini, setelah kita periksa tanggal lahir dan nomor KTP sesuai semua, periksa sesuaian alamat debitur juga sesuai semua, kita cek satu-satu. Ya, ternyata dari calon nasabah ini, ya,
dia punya catatan, eh, di perbankan, di OJK, dengan alamat yang berbeda-beda. Dalam Batam, Bumi Sepong Damai, Surya Budimanan, Jalan Air Hakim, Depok, BSD, Batam. Nah, ini perlu patut dicurigai. Kenapa kok alamatnya beda-beda? Apakah dia memakai KTP yang lama dulunya, ataukah dia dengan KTP yang sama tetap beralamat yang sama, hanya tercatatnya berbeda. Nah, ini perlu dicurigai ini. Ada apa? Gitu kan? Nah, selanjutnya, nah ternyata dia pindah-pindah kerja. Ada BPR Prima, BL Prisma, Jalan Air Hakim, Persorangan swasta, Banten, dan lain-lain. Ya. Apakah memang faktanya dia bekerja di beberapa tempat atau memang ada petugas bank yang menginput datanya berbeda-beda? Ya, nomor teleponnya ada, kita lanjut. Oke, nanti keluar riwayat kreditnya bahwa si A ini punya kredit sebesar 23.520.000, ya. Sisanya 9 juta, ada sekitar 14 juta yang sudah terpakai. Tanggal mulai kreditnya 21 Januari 2003. Riwayat kreditnya seperti apa? Riwayat kreditnya bagus. September tahun 2011 dia kategori 1, artinya apa? Lancar. Kategori 1 lancar. Terus lancar. Ya, artinya 1 lancar. Artinya bahwa calon debitur ini punya rekam jejak yang bagus. Walaupun limit pinjamannya hanya 23.520. Tapi bagus. Ya, apakah perlu kita top up? Kita mesti hitung dulu kemampuannya. Jangan sampai salah hitung. Gitu kan? Jangan sampai salah hitung. Oke, nanti yang lain-lain tinggal dibaca saja. Kita lanjut. Verifikasi income, kom, dan omset. Verifikasi income tadi sudah saya sampaikan, ini sangat penting. Kenapa penting? Karena terkait dengan tadi disiplin salah hitung. Harusnya tepat hitung untuk menetapkan apa? Limit kredit pinjaman sesuai dengan kemampuan membayarnya. Ya, sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman? Halo. Oke, kita lanjut. Verifikasi income. Ini ada formulirnya ya. Ada formulirnya, pendapatan dan biaya. Tinggal dicatat. Pendapatannya apa saja ditulis. Dari usaha, dari apa gitu kan. Jual ini, jual itu. Terus ditulis. Kemudian eh tanggal transaksinya, rincian transaksi pembelian selama 1 bulan. Oke. Oh ini, oke. Ini sorry. Ini data penjualan dan pembelian. Jadi untuk mencatat perincian penjualan. Penjualan dalam 1 bulan itu apa saja. Barang apa saja, berapa nilai transaksinya. Kemudian pembelian selama 1 bulan. Beli barang apa saja, barang bahan pokok apa saja.
tanggal berapa, nilainya berapa. Sehingga terjadi antara pembelian dan penjualan apakah ada selisih lebih sebagai keuntungan atau malah selisih kurang sebagai kerugian. Ya, jadi ada selisih harusnya. Kemudian rincian pengeluaran biaya usaha, rincian Nah, dari pengeluaran biaya usaha itu nanti dicatat apa saja pengeluaran operasionalnya, transportasinya, karyawannya, dan lain-lain. Kemudian 5 macam barang yang memberikan kontribusi laba terbesar akan dicatat kira-kira dalam warung dia, si calon ini income-nya dari warung, maka penyumbang bahan-bahan yang laku terjual dan penyumbang keuntungan apa saja, katakanlah jenis barang rokok berapa habisnya satu sekian bal, harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Ya, jangan sampai harga beli itu lebih tinggi dari harga jual. Nah, itu aneh. Apalagi tabung gas, aqua galon, beras, dan lain-lain. Itu harus dicatat. Verifikasi income, pendapatan lain-lain. Nah, perlu juga dicatat kalau memang ada pendapatan lain-lain. Dari mana pendapatannya? Dari pasangannya. Kalau memang pasangannya bekerja, ya. Kalau pasangannya katakanlah punya usaha atau bekerja, maka dicatat berapa. Pendapatan selainnya di luar usaha yang dimohon. Katakanlah selain dia jualan kelontong, dia juga nyambi sebagai tadi Grab online, ya, atau Gojek. Catat berapa penghasilannya rata-rata. Jadi semua sumber income dicatat. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke verifikasi kolateral. Kolateral itu artinya jaminan, ya. Verifikasi jaminan. Ingat, agunan tambahan hanya sebagai second way out. Artinya apa? Agunan tambahan itu jaminan. Ya, jaminan. Agunan pokoknya adalah tadi kemampuan angsuran. Itu agunan pokok. Jadi yang perlu dihitung benar-benar adalah kemampuan untuk mengangsur. Itu sebagai jaminan. Jaminan kita adalah agar uang yang kita pinjamkan itu kembali. Jaminannya apa? Jaminannya tadi kemampuan dia mengangsur dari hasil usahanya. Bukan dari jaminan. Bukan dari agunan yang diserahkan. Agunan yang diserahkan itu untuk jalan keluar aja. Ketika dia sudah usahanya bangkrut, ya kan, usahanya bangkrut, sudah nggak bisa lagi mengangsur, ya terpaksa kita jual jaminannya. Itu kan jalan solusi yang kedua. Ya, jadi bukan melihat jaminannya. Ingat, bank itu bukan broker properti yang ada rumah masuk, terus rumah bisa dikeluarkan. Enggak, bank itu ya adalah perbankan. Bagaimana kredit yang dicairkan bisa kembali lunas. Jaminan itu tadi hanya untuk jalan keluar yang kedua. Itu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman paham ya bahwa di bank perbankan itu bahwa jaminan itu adalah second way out, bukan utama. Yang utama adalah kemampuan dia mengangsur. Oleh karena itu harus dianalisa sedetail-detailnya berapa kemampuannya. Jangan sampai salah itu. Kita lanjut. Jenis agunan. Nah, jenis agunan itu ada macam-macam ya. Ini nggak perlu detail kita bahas ya, cukup tahu aja bahwa
Jaminan itu ada yang namanya benda bergerak. Silahkan nanti dibaca rinciannya apa saja yang dimaksud dengan benda bergerak. Ya, persediaan barang dagang, kendaraan bermotor, ya memang barang bergerak, hak sewa atas tempat usaha. Nah, sementara jaminan benda tidak bergerak. Apa saja itu? Ada tanah, ada bangunan, mesin-mesin inventaris kantor yang berat-berat itu, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Ini benda tidak bergerak. Ya, jadi nanti postes itu ditanya, ada benda jaminan jenis agunan apa saja? Ada benda bergerak, tidak bergerak, dan garansi. Garansi apa? Garansi itu semacam personal garansi. Kalau memang masih nama baiknya masih bisa digarantikan. Itu kan. Contohnya katakanlah nama garansi siapa? Eh siapa kira-kira? Pak Luhut Binsar. Nah, gitu kan. Dia menggarantikan namanya, sudah kasihlah kredit ini pakai nama saya nanti. Nah, kan uang saya banyak tuh di bank Anda tuh. Saya sebagai jaminannya. Nah, itu sebagai personal garansi. Ya, tapi apakah kita orang awam ini bisa? Oh, belum tentu. Bang percaya nggak sama kita? Siapa kamu katanya? Punya apa kamu? Berani-beraninya memberikan personal garansi. Nah, beda ya. Jadi bank juga melihat personal garansi siapa. Nah, ya, jadi orang-orang Khairul Tanjung. Nah, boleh. Khairul Tanjung asetnya di mana-mana. Nah, dia memberikan garansi personal boleh, masih diaksep, masih diterima. Nah, kalau kita, apa yang mau digarantikan, gitu kan? Itu. Oke. Nah, ada juga corporate guarantee. Corporate ya balik lagi institusi, perusahaan, corporate, katakanlah tadi Trans memberikan garansi pada para supplier. Nah, suppliernya mau mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri, maka si Trans itu memberikan garansi secara corporate. Gitu kan? Memberikan garansi secara corporate. Ya, jadi seperti itu ya, adik-adik ya. Selanjutnya, oke, ini ada yang ingin bertanya nggak? Apa udah jelas ini? Nggak apa-apa sih, sekedar tahu aja sih. Mungkin ada yang penasaran gitu ya, adik-adik ya. Ada garansi apa, mungkin pernah dengar apa, silakan. Tapi kalau memang udah cukup, ya nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, untuk jaminan itu, walaupun ini second way out, ya, solusi kedua, ya tetap harus diverifikasi secara detail ya. Ya, terkait dengan apa? On-site wawancara data pembanding. Jadi ini perlu juga contohnya kita bicara sertifikat hak milik tanah. Kalau memang adik-adik pernah melihat itu sertifikat bentuknya seperti apa, di dalam salah satu lembar sertifikat itu ada denah lokasi tanah tersebut. Dan dicatat sebelah utara itu siapa pemiliknya, sebelah selatan siapa pemiliknya, timur barat siapa pemiliknya. Nah, ini perlu diverifikasi, diinvestigasi di lokasi jaminan. Kita datang ke jaminan, kita tanyakan ke siapa? Ke kelurahan atau ke RT. Ya, kita tanyakan, Pak, ini sertifikat tanah ini lokasi titik rumahnya yang mana ya? Itu kan. Nanti baru disampaikan bahwa ini rumahnya di sini. Nah, kemudian kita cek, benar nggak di depan rumah ini pemiliknya namanya si sini, si A, sesuai dengan sertifikat ini. Nama sebelah kanannya si B, kirinya si C, benar nggak? Jangan-jangan beda. Yang ditunjuk tidak sesuai dengan lokasi tanah. Ya, ternyata kalau itu sengaja
ada unsur kesengajaan bahwa itu ingin membohongi bank, bisa saja yang ditunjuk rumah tanah yang bagus-bagus. Kenyataannya, sertifikat tanah tersebut adalah sertifikat yang sudah jadi danau. Ya, karena kita tidak teliti, maka ternyata tanah tersebut, sertifikat tersebut adalah yang sudah menjadi danau. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada tanah yang dimanfaatkan oleh penggalian pasir, dan ternyata setelah habis pasirnya, ya kena hujan, jadi. Dan itu jamin kan nggak mau, bank nggak akan mau. Kalau bank yang tahu dia nggak akan mau. Kenapa? Untuk apa? Gitu kan, kita mau jaminan itu yang benar-benar bagus dan gampang dijual. Ya, jadi bank itu mau jaminan yang bagus dan gampang dijual. Nah, sekarang saya mau tanya. Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, kalau ada jaminan, ada orang minjem 100 juta. Gitu kan, dia ngasih rumah, ada 2 rumah di komplek. Pertama, rumah di kompleknya itu dengan tanah 100 meter, luas bangunan katakanlah 150 meter luas tanahnya, bangunannya 100 meter, harga jualnya 150 juta. Harga jualnya 150 juta. Dia minjemnya 100. Kemudian ada juga sertifikat satu lagi yang tanahnya 1000 meter di suatu komplek, ya bangunannya katakanlah 1000 meter juga, ada kolam renangnya, dan harga jualnya 10 miliar. Kalian pilih yang mana kalau ada yang meminjam 100 juta? Sebagai Yang pejabat 150 bank, juta, Pak. ada lagi yang lain? Selain 150 juta? Ada yang mau pilih yang 1000 meter? Ada? Oke. Kenapa tadi pilih 150 juta? Karena kan harganya nggak terlalu mahal ya, Pak. Otomatis kayaknya ya, Pak, cepat lakunya gitu, Pak. Oh, cepat lakunya. Iya, kalau dijual, kalau misalkan kayak gitu, daya jualnya. Oh, kalau yang 10 M? Susah. Mungkin agak lama, kayaknya sih, Ya. Pak. Oke, kamu cocoknya udah bisa kerja di bank nih kayaknya nih ya. Ya, benar. Ya, bank itu dia bukan cari mahal atau murahnya, dia cari cepatnya saja. Yang penting uang saya balik, kata bank begitu. Saya ini bukan agen properti. Nah, gitu kan. Pokoknya saya cari gampangan, cari gampangnya aja, yang gampang balik. Tapi kalau seandainya ada pilihan lagi, kalian orang tadi sama minjem 100 juta juga. Nah, dikasih jaminannya. Jaminannya Avanza satu sama Mercy. Satu dengan harga 1 miliar Mercy-nya. Avanzanya harganya 500 juta. 500 juta lagi. 150 juta. Mercy-nya juga harganya sama-sama 150 juta katakanlah. Kalian pilih yang mana bagi jaminan? Mercy segitu kayak itu tahun lama ya, Pak. Kalau Avanza kan pasti otomatis tahunnya baru kan. Maksudnya harusnya Mercy yang di tahun tersebut tuh harusnya jauh lebih mahal dong. Kalau Mercy di tahun dengan harga segitu di tahun tersebut berarti kan kayak itu Mercy udah lama nggak sih, Pak? Ya bisa jadi, tapi biasanya kalau banyak orang-orang suka yang klasik-klasik ya. Nah, jadi Tetap pilih yang mana? Avanza sih saya. Avanza. Ada yang pilih Mercy? Ayo, mana yang lain? Saya Mercy, Pak. Mercy. Oke, ada Avanza, ada Mercy ya. Siapa?
Yang pilih Mercy coba raise hand. Klik raise hand-nya. Ada berapa? Saya mau lihat nih. Cuma satu orang doang yang pilih Mercy. Yang lain yang belum yang tidak ngomong, nggak apa-apa raise hand aja. Ada yang pilih Mercy? Oke, semua satu. Yusuf Ahmad. Yang milih Avanza siapa? Coba raise hand-nya. Rina. Cuma satu, dua. Muhammad, Gilang. Yang lain? Yang lain diam-diam aja nih, jangan-jangan lagi tidur nih. Oh, banyakan yang Avanza ya daripada Mercy ya. Tadi yang Mercy kenapa? Pilih Mercy. Kayaknya kalau di harga segitu orang-orang lebih milih itu sih Pak kayaknya Pak. Hmm, Dari brandnya kelihatan lebih ini juga Pak. lebih ya harganya segitu. Yang milih Avanza kenapa? Ayo. Pilih aja karena di tahun tersebut, maksudnya itu kan nggak dengan harga segitu kayaknya Avanza nggak terlalu lama ya tahunnya, dan kayaknya Avanza tuh banyak diminati gitu kan, selera orang banyak gitu, otomatis lebih cepat dijual gitu. Ya. Ya jadi gitu. Itu benar banget. Jadi memang ada orang yang hobinya Mercy. Ya, ada. Saya pun juga senang, tapi saya nggak punya uang untuk beli Mercy. Senang-senang aja gitu kan. Tapi sementara kalau Avanza itu adalah mobil sejuta umat. Ingat tadi kan bahwa bank itu pilih yang cepat. Ingat ya, bank itu pilih yang cepat laku. Kita pilih bukan merek, bukan apa, kira-kira mobil sejuta umat itu yang mana. Biar cepat laku aja, gitu kan. Nah, ternyata Avanza. Nanti dibandingkan lagi dengan mobil sejenis antara Avanza dengan katakanlah Stargazer. Itu Hyundai. Mana yang lebih laku? Nah, siapa yang pilih Avanza itu Toyota ya? Yang pilih Toyota siapa? Resen. Mana yang cepat laku? Yang pilih Toyota, Resen? Banyakan mana? Dimas. Oh, cuma satu pilih Toyota. Toyota Avanza. Yang pilih Hyundai, siapa? Resen, coba Resen. Oh, cuma satu yang. Kok nggak ada yang jawab? Nggak ada yang Resen? Antara Hyundai dengan Toyota. Untuk Avanza dan Stargazer, kata kira-kira. Banyak peminatnya yang mana? Kalau dijual. Kayaknya sih Avanza Pak. Avanza. Iya Pak. Ya. Kenapa? Soalnya kalau lihat di jalanan lebih banyak Avanza Pak dibanding Stargazer Pak. Oke. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya itu benar ya. Artinya ketika kita menerima jaminan, itu kita harus pertimbangkan tadi mana yang cepat laku, mana banyak peminatnya, gitu kan ya. Mana yang banyak paling murah perawatannya, gitu. Dan itu merek mana yang kira-kira masih diminati oleh masyarakat di Indonesia.
Ya, jadi kita cari bukan lihat bagus bentuknya selera kita pribadi, enggak, jangan begitu. Orang bank harus profesional. Kita cari adalah jaminan yang sangat mudah dijual pokoknya, apapun itu. Gitu kan, apapun itu. Kalaupun secara pribadi, kalau saya ada duit, saya yang beli nih jaminan nih, katakanlah begitu. Ya boleh aja seperti itu kalau kalian ada uang. Ya, nah, ya. Jadi kembali ke materi yang tadi bahwa agunan itu dilihat di samping legalitasnya, juga dilihat tadi harga jual dan tadi marketnya seperti apa. Ya, marketnya seperti apa. Karena kalau tiba-tiba nasabah kita sudah tidak mampu lagi usahanya untuk mengangsur, maka second way out-nya mulai kita keluarkan, kita tawarkan. Harapan kita nggak lama laku terjual agar tadi uang itu, kredit itu segera lunas. Uang yang lunas bisa dikembalikan kembali untuk dipinjamkan kepada peminjam yang lain. Sehingga berputar terus. Ya, darahnya itu berputar terus. Ya, uang itu berputar terus. Sehingga jantungnya terus berdetak. Berdetak. Ya, sehingga kehidupan ekonomi di suatu negeri itu bisa apa istilah merata. Ya, merata. Tidak bangkrut. Seperti itu ya, adik-adik ya. Kita lanjut. Jadi penilaian agunan tadi berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Intinya adalah mana saja yang legal, sesuai, dan cepat dijual, laku terjual. Nah selanjutnya, di Bank Mandiri itu ada laporan. Ingat apapun harus tertulis ya. Oleh karena itu setiap kita melakukan pemeriksaan itu tertulis dalam bentuk LKN, laporan kunjungan nasabah. Ya, pencatatan, ada kunjungan. Ya, ada dokumentasinya. Ya, jadi tercatat. Nah, isi LKN itu, laporan kunjungan nasabah itu macam-macam isinya ya. Dibagi berdasarkan data, identitas, dokumen legalitas, identifikasi, dan seterusnya. Jadi inilah yang terrangkum dalam laporan kunjungan nasabah. Ya, ini harus ada, bahkan ada fotonya dan denah lokasinya. Karena untuk apa ada denah lokasi? Karena mikro itu kan tersebar, masuk ke pelosok-pelosok, ke dalam gang-gang, ya, tidak selalu di pinggir jalan besar. Ya, jadi masuk ke pelosok, ke gang-gang, ya. Oleh karena itu, ketika nanti petugas yang pertama survei mungkin berhalangan, digantikan oleh petugas penggantinya, maka petugas penggantinya akan mengikuti dari denah lokasi yang dibuat. Dalam hal ini mungkin capture Google Map-nya. Ya, capture Google Map. Ya, dari titik Google Map itu kita bisa ikutin nantinya. Ya, kita bisa cari, kita ikutin. Nah, udah. Jadi penggantinya pun udah tahu titiknya ke arah mana. Nanti ada fotonya. Oh, foto sekitar itu ada patokannya, ada warung sebelah kiri, sebelah kanannya ada katakanlah ada bengkel, seberangnya ada apa. Nah, itu foto. Sehingga ketika titik denah lokasi diikuti oleh petugas penggantinya, maka dia sudah sampai di titik, dia akan melihat fotonya. Oh, ini dia, mirip. Ya. Jadi itu isi laporan kunjungan nasabah, adik-adik. Semuanya terdata. Kalau tidak ada denah lokasi, tidak ada foto, nanti petugas penggantinya itu tidak tahu ini daerah mana ini. Jalannya jalan apa ini? Tanya kiri kanan, nggak ketemu, habis waktu. Ya, oke. Itu semua data laporan kunjungan nasabah lengkap dan harus diadministrasikan. Nah, seperti ini, ya fotonya seperti ini. Ya, jadi sudah tidak ada yang miss lokasi ketika nanti kita melakukan penagihan,
atau melakukan penjualan, tidak ada yang miss. Ya, tempatnya, titiknya sudah pas. Nah, ini dokumentasi foto-foto usaha tempat jaminan, tapi ini dokumentasinya tidak standar. Harusnya standarnya itu lokasi usaha dan jalan sekitarnya. Jangan hanya rumahnya saja. Usahanya. Ini rumahnya. Nah, ini rumahnya biasanya kalau perumahan itu rumahnya kan mirip-mirip. Harusnya ada foto kedua. Foto kedua itu ya jalannya sebelah mana gitu kan. Lihat lebar jalannya seperti apa. Nama jalannya ada pelangnya di mana. Sehingga terdetek. Biasanya kalau perumahan tuh rumahnya mirip kembar. Jadi susah kita menentukan mana rumahnya yang bersangkutan. Nah, ini penilaian agunan tanah. Ya. Ini catatan. Ya, dicatat semua informasi luas tanah, lebar jalannya, ya, jalan lingkungannya di atas 105 meter atau di bawah 5 meter, fasilitas tanah, PAM dan lain. Ya, semua ditulis di sini. Laporan penilaian jaminan. Jadi tadi ada 2 laporan yang harus dibuat oleh seorang petugas bank, laporan kunjungan nasabah dan laporan agunan tanah, agunan bangunan, kemudian denah, penilaian jaminan non tanah dan bangunan. Oke, kalau berupa tadi jaminannya benda bergerak, mobil, motor, maka data pembandingnya dari mana? Nah, kalau memang ada dari data pembanding, cantumkan di sini webnya. Ya, webnya tanggal berapa? Bahwa tanggal itu mobil ini harganya sekian di AutoCAD di sini, ya. Jadi harus ada data pembanding. Jadi jangan kira-kira, sehingga limit kreditnya ketahuan bahwa limit kredit memang masih di bawah dari harga jaminan pada saat itu. Bukti, ya, bukti data kisi-kisinya harus dibuat. Nah, ini contoh invoice, hanya sekedar tahu aja. Nah, ini contoh rumah, bangunan, dilihat ya, mana mau pilih yang ini, apa yang ini rumahnya. Ini rumah tua gitu kan, terbengkalai seperti ini, tidak terawat. Ini rumah besar, ini rumah kecil tapi terawat. Nah, tinggal pilih jaminannya yang mana. Nah, tanah pemukiman di bawah, tegangan tinggi, rumah tusuk sate, dekat pemakaman, rumah di atas 1000 meter persegi. Nah, ini jaminan-jaminan yang dihindari. Ya, jaminan yang dihindari. Ada di tebing juga jurang, ada rumah dekat bekas banjir, di makam depan rumahnya ada kuburan, terdapat makam di dalam rumah. Wah, macam-macam nih jaminan. Ini harus disurvei. Pentingnya survei seperti itu untuk menetapkan ini bisa dijadikan jaminan atau tidak. Plafonnya cek, model lama, model baru, dari apa, bahannya apa, pengaruh juga ya. Oke, teman-teman. On the spot, sudah. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Itu perihal jaminan. Oke. Pak, permisi mau nanya, Pak. Ya, silakan. Iya, saya Dimas, Pak, dari Brawijaya. Saya mau tanya, Ya. Pak, kalau jaminan sendiri itu ada batasnya nggak sih, Pak? Jaminan terhadap total kreditnya gitu misalnya. Maksudnya itu nilai jaminan Oh ya. itu perlu berapa persen gitu dari kredit yang diberikan gitu. Nah, ketentuannya itu ada nggak sih, Pak, tentang itu? Oh ya, pasti ketentuannya ada. Pasti. Biasanya berapa persen, Pak? Kayak harus 100% kah atau harus lebih ke
150% dari Ada, nilai kredit atau bagaimana, Pak? ada ketentuannya itu pasti udah kalau tanah itu 100% ya, kalau tanah ya. Tanah 100%, untuk mobil itu ada ketentuannya, mobil itu hanya maksimal 3 tahun saja, 5 tahun saja, ya, dan ketentuannya juga harus 100% juga, kecuali kalau kreditnya dia di atas 100 juta, maka mobil itu harus 130%, lebih mahal dari pinjamannya, ada semua ketentuannya. Ya. Kecuali kalau jaminannya kurang, itu hanya ada untuk kredit usaha rakyat. Jaminannya kurang dari, katakanlah, hanya senilai 70% dari pinjaman. Maka jaminan tersebut harus di-cover dengan asuransi untuk menutup kekurangannya. Ya, itu hanya boleh di produk kredit usaha rakyat, program pemerintah. Tapi kalau produk kredit usaha mikro yang umum, ya, itu tetap harus 100% jaminannya minimal, ya. Ada terjawab ya? Oke, baik Pak, terjawab Pak. Saya mau nanya satu lagi, boleh nggak Pak? Ya, boleh, silakan. Kan saya pernah dengar juga katanya tuh kredit usaha, kalau nggak salah ya Pak, yang kredit usaha rakyat atau KUR, itu tuh ada yang unsecure atau nggak pakai jaminan atau agunan sama sekali. Nah itu tuh proses analisanya gimana sih Pak dalam perhitungan? Maksudnya kan itu kan nggak pakai agunan gitu. Iya, tentang itu Pak. Oh iya, itu bicaranya nanti kalau unsecure itu memang ada di kita, itu produk yang tanpa jaminan ya. Namun tadi tidak semua pemohon unsecure itu dicairkan, ya, layak dicairkan. Kalau memang dia layak akan dicairkan tanpa jaminan sesuai dengan ketentuan. Kalau dia tidak layak maka dia tidak dijaminkan. Layak atau tidak layaknya itu tergantung siapa? Tergantung dari si pejabat pemegang kewenangan memutus. Ya. Karena itu tergantung dari pengalaman dari pejabat tersebut. Semakin lama dia berkecimpung memutus kredit, maka dia sudah punya pengalaman, ya, melihat bahasa tubuh gesturnya si nasabah aja dia udah tahu. Melihat dari cara bicaranya, cara menjawabnya dia udah tahu, ya. Melihat dari lokasinya, usahanya dia udah tahu apakah ini layak atau tidak. Jadi dia bisa saja menilai dengan cepat dan menyetujui kredit tersebut. Tapi kalau pejabatnya itu baru dia belum punya pengalaman, biasanya dia hati-hati. Bahkan dia meminta sesuatu. Katakanlah, walaupun itu bukan sifatnya jaminan, hanya pegangan di bawah tangan, ya, hanya semacam kewajiban moral saja dengan menyerahkan, katakanlah, surat akte jual belinya, katakanlah gitu kan. Walaupun surat akte jual beli itu bukan jaminan. Yang namanya jaminan tuh surat hak milik SHM atau SHGB. Itu hanya untuk semacam tanggung jawab moral. Bahwa saya sudah minjam, maka Anda harus menyerahkan sesuatu walaupun itu tidak bisa diikat. Ya. Seperti itu. Atau Anda menyerahkan BPKB motor walaupun nilainya di bawah kredit. Katakanlah kredit minjamnya 10 juta, tapi ternyata motornya harga 5 juta. Ya nggak apa-apa. Itu hanya pegangan saja kok. Gitu ya. Itu tergantung dari pejabatnya. Seperti apa? Itu memang bicara lagi jam terbang. Bicara lagi pengalaman ya. Nanti nggak bisa dibanding. Pak, kenapa ada yang boleh yang memutus kredit tapi ada juga yang menolak? Itu bicaranya tadi kewenangan secara pribadi orang-orang tersebut. Karena resikonya melekat kepada pribadi yang memutus, dan yang memutus itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia putus. Jadi kalau dia takut, dia nggak berani, dia nggak kurang informasi, dia berhak untuk menolak. Tapi kalau dia
merasa bahwa dia paham, mengerti bahwa ini aman bagi dia, silakan diputus. Seperti itu. Paham ya? Oke, Jadi, baik Pak, paham Pak. ya, Terima kasih Pak. jadi begitu ya. Jadi kredit itu ada jaminan, ada yang tidak. Tapi semua itu tergantung dari si pejabatnya secara pribadi. Jadi kita tidak bisa memaksa dia, tidak bisa diintervensi. Ya, karena itu berkait dengan integritas, berkait dengan profesional. Ya, kalau dia bisa diintervensi, maka tadi zaman dulu katakanlah ya, namanya pakai surat sakti. Nah, pakai surat sakti, tolong cairkan ini saudara saya di bank ini. Nah, itu sekarang udah nggak berlaku. Ya, sudah tidak boleh lagi sekarang pakai namanya rekomendasi. Sekarang profesional. Oke, ada lagi yang lain? Yang tanyakan? Ini verifikasi income, ya kita lanjut ya. Tadi sudah tinggal dibaca saja. Omsetnya harus jelas. Kalau ada catatan pembelian penjualan kita dimintakan. Kemudian namanya usaha itu kan ada kalanya sepi, ada kalanya rame, diperhitungkan juga. Pada saat rame menjelang lebaran seperti apa omsetnya, pada saat sepi katakanlah musim apa gitu kan, seperti apa omsetnya, nanti dirata-ratakan. Terus bisa juga diperbandingkan dengan usaha sejenis gitu kan, seperti apa sih usaha ini kalau di tempat lain, ya, agar kita tahu gitu kan. Kita kan bukan pedagang, jadi kita kan perlu belajar juga dari usaha yang lain, seperti apa sih resikonya, ya. Terus perhitungkan hari kerja dalam sebulan itu 25 hari, karena biasanya di mikro itu kita menghitung omset harian. Dalam satu bulan ada 30 hari, anggaplah 5 harinya libur, jadi 25 hari aja. Kita hitung omset satu hari berapa, kalikan 25 hari. Jadilah dapat namanya omset kotor dalam satu bulan. Dari omset kotor tersebut barulah kita hitung berapa biaya hidup, berapa biaya modal, berapa biaya lain-lain, sehingga dapatlah net income-nya. Ya, dari net income itulah yang dinamakan kemampuan untuk mengangsur. Dari kemampuan untuk mengangsur, standar Bank Mandiri 35%-nya yang dianggap angsuran. 65% itu nggak dianggap, anggapnya tabungan. Hanya 35%. Barulah dihitung berapa limit kreditnya dari angsuran 35% tadi. Itulah cara menetapkan limit pinjaman ya dari kemampuan angsuran, bukan dari tadi kemauan, tapi dari kemampuannya. Oke, lanjut. Nah, kalau mereka punya income tambahan dari siapa? Dari pasangannya, ya, atau dari usaha lainnya, maka dikalikan 50% saja. Jangan 100%, gitu kan? Itu sebagai penambah dari income, gross income. Bisa dijadikan satu untuk dihitung kemampuan angsurannya. Oke, ini rumusnya untuk menghitung profit margin yang di-accept, ya. Kita lanjut saja, nanti tinggal dibaca saja. Biaya hidup, agunan tambahan sebagai second way out. Oke, ini tadi udah kita bahas ya. Ini teknis. Oh, ini sistem, nggak perlu sistem. Udah masuk ke sistem. Oke. Ini contoh perjanjian kredit ya. Sekedar tahu saja, ini contohnya dan ini dokumentasinya. Jadi setiap perjanjian kredit, suami atau istri difoto. Ya, agar nanti ada bukti
Kalau biasanya di belakang hari, katakanlah kalau udah niat jahat, nanti ada aja orang yang komplain. Saya tidak merasa tidak pernah tanda tangan. Oh, ini ada buktinya nih. Ini foto kamu dengan istri kamu. Ya, itu untuk menjaga-jaga di belakang hari kalau ada tuntutan. Kemudian sudah pencairan kredit. Oke. Materinya selesai. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Adik-adik? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kum dan kur ini, agunan benda bergerak tuh berlaku nggak ya, Pak? Kayak tadi ada agunan tunai, ada piutang dagang, sama persediaan barang itu, Pak. Berlaku. Ya, tadi udah kita sampaikan kalau benda bergerak itu dilihat yang bisa diikat ya, seperti BPKB. Tapi balik lagi tadi, lihat nilainya yang gampang dijual. BPKB yang mudah dijual, ya, yang harganya juga yang stabil, ya. Kemudian biasanya diikat secara cesi oleh notaris kalau limit kreditnya besar di atas 100 jutaan. Ya, kalau di bawah 100 juta mungkin hanya diikat di bawah tangan saja atau diblokir. Ya, ada lagi? Berarti, Pak, izin memastikan, berarti kalau piutang dagang tidak termasuk ya, Pak ya? Oh, piutang dagang tidak, karena ini kredit mikro ya. Kredit mikro itu simple ya. Kredit yang tidak bisa dipisahkan antara income usaha dengan biaya keluarga. Ya, beda kalau ngebayang suatu perusahaan yang omset dari perusahaan, laba perusahaan itu tidak boleh dicampur adukan dengan biaya hidup keluarga. Kalau mikro itu contohnya kalau dibayangkan tuh di warung lah ya, warung itu hidup dalam satu keluarga. Ya, ketika ada transaksi beli rokok, uangnya masuk ke laci. Beli beras, uangnya masuk ke laci. Anaknya datang, Pak, bayar sekolah tuh ambil di laci. Istrinya datang, Pak, mau belanja sayur, ambil di laci. Terus dari mana uangnya itu, uang masuk, uang keluarnya? Udah nggak ada lagi antara perbedaan untuk usaha dengan untuk rumah tangga. Itulah mikro. Ya, yang penting uang masuk dan uang keluar, rumah tangga dapurnya tetap ngebul, anaknya tetap sekolah, ya sudah silakan sisanya. Ya sudah, itulah yang dipakai untuk ngangsur ke bank. Kalau nggak ada sisa, ya sudah, tunggak. Karena dia mengutamakan tadi ya dapur ngebul dulu, anak sekolah dulu, dibandingkan dia ngangsur ke bank. Itu ya. Itu mikro, jadi tidak ada pembedaan. Ada lagi yang lain? Silakan, bebas. Saya Sudah boleh bertanya waktu. lagi, Pak. Ya, Tadi kan prosesnya lumayan banyak ya, Pak, ya, dari awal sampai pencairan gitu. Itu tuh kira-kira estimasinya berapa hari ya, Pak ya? Biasanya. estimasinya di kredit kita, karena ini kredit mikro ya, standar kecil. Orangnya orang-orang kecil, mikro. Jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah. Ya, paling telat 3 hari harus sudah cair dari data lengkap. Ya, setelah disurvei data lengkap terus survei oke semua sudah cocok semua legalitas oke semua verifikasi oke semua oke paling telat 3 hari cair. Nah itu ya, jadi di situ kalau data masuk itu belum bisa dikatakan bisa cair. Kenapa? Bisa saja kurang KTP-nya, bisa saja kurang kartu keluarganya. Jadi ada proses tadi tektokan. Tapi kalau datanya lengkap, sudah lengkap oke semua, legal semua oke, baru kita survei, cek lokasi, jaminan semua oke cocok, udah. Baru kita bilang 3 hari cair. Di situ ya. Oke. Jadi cepet. Nggak boleh dilama-lamain. Ada lagi? Baik, terima kasih, Silakan, Pak. silakan. Ya, sama-sama. Pak, izin mau bertanya, Pak. Ya, Iya, silakan. dari Dimas. Mau nanya, Pak. Dimas. Ini sih, Pak, saya mau tahu gitu.
dari sisi berarti kan tadi setelah Bapak jelasin berarti sales itu kan yang jadi apa langsung ke tempatnya nasabah. Itu Hmm. gimana sih Pak dalam apa ya? Apa sih namanya itu Pak? Bentar. Hmm. Mengukur tingkat income dari si nasabahnya itu Pak. Kan misalnya kan kalau kredit mikro itu kan targetnya adalah yang punya usaha gitu. Nah, Ya, biasanya kan kalau kredit mikro itu kan mereka nggak punya laporan keuangan atau pencatatan yang bagus. Itu gimana Pak ya, caranya tahu tentang flow uang yang masuk ke mereka dan keluar itu Pak? ya. Ya, jadi itu harus sering banyak-banyak diskusi kalau kita orang baru ya. Harus banyak-banyak diskusi kepada teman-teman yang sudah lebih dulu karena dia sudah pernah menjalaninya ya, artinya di mana kritikalnya usaha ini gitu kan, di mana benang merahnya usaha ini, apa yang kita perlu tahu gitu kan, satu poin katakanlah yang kita perlu tahu, tapi itu cukup mewakili semua. Contohnya begini, contohnya kalau pedagang nasi goreng itu selalu ketika dia jualan sore hari sampai malam hari sampai habis, itu katakanlah omsetnya rata-rata 1 juta atau 100 piring dengan harga 10.000, 100 piring. Itu katanya dia. Bagaimana kita membuktikan bahwa benar ucapan dia itu sesuai dengan faktanya? Jangan-jangan dia mengada-ada, ngarang-ngarang aja. Kira-kira bagaimana? Kalau ada yang bisa juga dengan cara kita buktikan dengan kita awasi dari dia buka sampai dia tutup bisa, tapi kan habis waktu, gitu kan? Tapi ada orang dengan cukup bertanya yang mewakili semua. Dari pertanyaan itu dia bertanya bahan bakunya, ya. Kalau memang pedagang itu asli dan memang udah selalu memang dia yang bertahun-tahun menjual memang dia yang melakoni nasi goreng tersebut, maka dia akan hafal di luar kepala kalau kita tanya, Pak, berapa satu hari berapa liter berasnya sekian, ini telurnya berapa sekian, minyaknya berapa sekian. Nah, gitu kan. Ketika kita tanya, katakanlah telurnya berapa Pak, berapa kilo satu hari, katakanlah 6 kilo satu hari, atau 9 kilo satu hari, ya, gitu 6 sampai 9 kilo lah kurang lebih. Gitu. Ya. Nah, karena kita sudah punya pengalaman, sudah punya jam terbang, ya kita nggak perlu lagi menghitung piringnya, kita nggak perlu lagi mengawasi dia dari buka sampai dengan tutup, kita cukup tadi wawancara. Dari mana poinnya kita dapat? Dari jawaban dia, nasinya sekian liter, telurnya 6 sampai 7 kilo. Nah, kita cukup itu aja, itu namanya benang merahnya. Kenapa? 1 kilo itu rata-rata biasanya 15 sampai 16 butir. Ya, 16. Kalau dia 7 kilo, katakanlah berarti berapa dia? Kalau 7 kilo kalikan 15 butir, berarti dia 105 butir telur. 105 butir telur, biasanya nasi goreng itu selalu pakai telur. Jadi kurang lebih 100 butir itu cocok untuk 100 piring. Ada korelasinya di situ. Ya, itu namanya jam terbang. Pertanyaan itu bisa mewakili jawabannya bahwa ini benar. Omsetnya adalah 100 piring untuk 10.000 harga jual 1 juta per malam. Dengan satu pertanyaan itu. Dengan jawaban itu. Itulah cara orang mikro. Ya, berdasarkan jam terbang, berdasarkan pengalaman, maka dia tahu untuk mie ayam apa yang dia harus tanyakan. Tapi pertanyaannya nggak langsung, berapa Pak? Enggak. Muter. Ya, masukkan pertanyaan itu. Kalau ini memang benar orang aslinya, dia pedagang asli, maka dia akan jawab. Karena itu di luar kepala dia. Tapi kalau ini fiktif, ini ada rencana rekayasa, maka ditanya itu dijebak, pertanyaan itu dia akan jawab asal-asalan. Nah, dari situ baru kita curiga, oh, berapa Pak telurnya Pak? Ya, satu hari saya habis 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo kali 15 hanya 45 butir. Nggak nyampe 100 butir. Oh, ini pedagang asli apa bukan nih? Nah, di situ ya. Kejawab ya. Jadi,
Itu berkaitan dengan jam terbang, pengalaman. Kalau ini baru kulit-kulitnya aja ya pelajarannya. Baik Pak, terima kasih Pak, sangat jelas Pak. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Ada yang ingin tanyakan? Mungkin? Kalau memang tidak, kita cukupkan sampai di sini ya, adik-adik ya. Semoga bermanfaat, ya sukses sekali lagi buat adik-adik sampai selesai magang ini ya. Sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima wabarakatuh. kasih. Ya, makasih Pak Sondri. Terima kasih. Ya, Izin terima Mas ya. kasih. Ya, sama-sama Pak Sondri. Terima kasih untuk ilmu yang telah disampaikan, untuk materinya. Ya, Terima kasih, salam Mbak sehat Ika. selalu Pak Sondri. Sampai Sama-sama. berjumpa di training selanjutnya. Terima kasih. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adik-adik semua, teman-teman semua, kita istirahat dulu. Nanti kembali lagi di jam 1. Oke.